Perkenalkan, nama saya Norman Japlaga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 200512040053 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Agus Prihanto, SBT-M.com. Pada standarisasi jaringan komputer ini saya akan membahas mengenai pengertian, fungsi dan juga manfaat, OSI, TCP atau IP, TCP atau IP, dan juga UDP, dan juga network protokol. Yang pertama yaitu pengertian. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi atau juga disebut dengan protokol merupakan sebuah aturan yang digunakan dan juga diterapkan agar semua hal yang diaturnya dapat berjalan dengan baik. Dalam jaringan komputer juga terdapat standarisasi dikarenakan terdapat banyak sekali berbagai macam dari hardware dan juga software yang digunakan. Terlebih lagi setiap tahunnya semakin banyaknya produk-produk baru dengan segala macam kelebihannya. Karena itulah pentingnya dari sebuah jaringan komputer yang menggunakan suatu standarisasi agar kita dapat dimudahkan apabila kita menggunakan banyak produk dari berbagai macam vendor yang berbeda. Selain itu juga standarisasi jaringan komputer telah membantu interkoneksi antar komputer. Organisasi pengatur standarisasi jaringan internet. Jaringan internet sangatlah penting bagi keperluan kita semua sekarang. Karena itulah, maka standarisasi jaringan internet sangat akan membantu kita dalam mengakses dan juga mengamankan jaringan internet. Berikut merupakan beberapa organisasi yang cukup perhatian dengan perkembangan standarisasi teknologi dan data internasional. Yang pertama yaitu ada American National Standard Institute, yaitu ANSI. Yaitu dua ada Institute of Electrical and Electronic Engineer, yaitu IEEE. Yang ketiga itu ada International Telecommunication Union Telecommunication Standard Section, yaitu ITUT. Dan juga yang keempat yaitu ada International Standard Organization atau juga disebut ISO. Yang kelima ada Electronic Industries Association, yaitu EIA. Sedangkan suatu badan organisasi formal yang mengawasi standarisasi jaringan internet adalah Internet Research Task Force, yaitu IRTF, dan Internet Engineering Task Force, IEFT. 2. Fungsi dan juga manfaat. Fungsi dan manfaat standarisasi internet yaitu adalah yang pertama, mudah digunakan dan juga dapat membantu dalam memudahkan pekerjaan kita. Kedua, aman digunakan oleh kita dan juga akan menjaga data-data yang akan kita kirim. 3. Teratur, dapat digunakan secara cepat dan juga teratur dalam penggunaannya agar dapat mengatur jalannya data agar tidak error. Lalu yang keempat yaitu global, yaitu memudahkan komunikasi satu dengan lainnya dalam jangka global. 3. OSI. Definisi OSI. OSI atau juga disebut dengan Open System Interconnection merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang telah dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, pada 1977. OSI tersendiri terdiri dari OSI 7 layers model, yang berarti OSI ini punya 7 layer. OSI ini juga merupakan salah satu dari standarisasi komunikasi yang pernah diterapkan pada jaringan komputer. Berikut ini merupakan 7 buah layer yang dimiliki oleh OSI layer. Yang pertama adalah application layer, yang ini adalah lapisan ke-7, presentation layer lapisan ke-6, decision layer lapisan ke-5, network layer lapisan ke-3, data link layer lapisan ke-2, physical layer lapisan ke-1. Tujuan penggunaan OSI adalah untuk menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Berikut ini merupakan gambar dari model OSI model. Penjelasan dari OSI 7 layers model. Yang pertama itu adalah pada application layer ini merupakan pusat terjadinya interaksi antara end user dengan aplikasi yang bekerja dalam sebuah jaringan, dan juga mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, membuat pesan-pesan kesalahan, dan juga pada application layer ini terdapat protokol, yaitu adalah protokol HTTP, SMTP, dan FTP. Yang kedua itu presentation layer, berguna untuk menerjemahkan data yang ditransmisi oleh aplikasi agar dapat melalui jaringan.
Protokol yang terdapat pada presentation layer yaitu adalah SSL dan juga TLS. 3. Session layer. Session layer ini mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan juga dihancurkan, dan juga bertanggung jawab untuk sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer. Protokol yang ada pada layer sini yaitu adalah NFS, SMB, dan juga RTP. Yang keempat yaitu transport layer. Ini berfungsi untuk memecah data dalam paket-paket data dan juga mengurutkannya, lalu membuat sebuah tanda bahwa paket data telah diterima dengan baik. Protokol yang ada di sini yaitu adalah TCP dan UDP. Lalu network layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan juga membuat header paket dan melakukan routing dengan router dan switch. IP address dan routers ada pada layer sini. Protokol yang ada pada layer sini adalah ARP dan RARP. 6. Data link layers. Itu mentransfer data melalui saluran fisik dan mentransformasi data mentah ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi frame. Switches dan MAC address ada pada layer ini, dan protokol yang ada di layer ini adalah PPP dan SLIP. 7. Physical layer, yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, yaitu kabel dan hubs. Yang keempat yaitu TCP IP. TCP IP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang berarti standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dalam satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan merupakan kumpulan protokol. Berikut ini merupakan konsep layer dari TCP IP. Yang pertama itu ada application, merupakan lapisan keempat, transport, lapisan ketiga, network, lapisan kedua, dan juga network access, yaitu lapisan pertama. Tujuan dari penggunaan TCP IP pada jaringan juga dapat berupa remote login. TCP IP layers model, yaitu pada network access itu merupakan gabungan dari network, data link, dan juga physical layer. Protokol yang ada pada sini yaitu adalah frame relay PPP pada WAN dan juga Ethernet pada LAN. Lalu yang kedua yaitu ada network, di mana network ini bertanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket jaringan pada data jaringan. Protokolnya itu adalah IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Yang ketiga itu adalah transport, yang dimana transport ini membentuk sambungan antara host dan juga penerima dan pengirim. Protokol yang ada pada ini yaitu adalah TCP dan UDP. Yang terakhir yaitu adalah application, mana aplikasi ini melayani permintaan data. Aplikasi. Protokol yang ada pada aplikasi ini adalah Telnet, FTP, DNS, NFS, dan juga HTTP. Persamaan OSI dan TCP IP. Pada OSI menggunakan layer, lalu memiliki application layer, memiliki transport layer dan network layer, dan menggunakan pengiriman paket data secara packet switches agar mencapai tempat tujuan. Perbedaan OSI dan TCP IP. Pada OSI memiliki 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 1 layer. Lalu yang kedua adalah proses komunikasi data pada OSI dilakukan di dalam jaringan dikerjakan secara fisikal dan dimodelkan pada 2 layer. Sedangkan pada TCP IP, komunikasi data dilakukan di dalam jaringan yang dimodelkan pada 1 layer saja. Pada OSI, layer mempunyai 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan TCP IP hanya punya 1 layer dalam menjelaskan komunikasi data. Yang keempat, pada saat ini penggunaan teknologi kita sudah tidak memakai teknologi OSI, sedangkan TCP IP lebih populer daripada OSI dan lebih banyak digunakan pada teknologi masa kini. Yang terakhir itu adalah OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP IP mengembangkan modelnya setelah diimplementasikan. TCP IP dan UDP. UDP adalah sejenis protokol internet yang memungkinkan sebuah
Perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu, TCP adalah bagian inti penting dari internet, protokol IP, yang kemudian sering disebut juga TCP/IP. TCP berada pada transport layer yang kemudian memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan dari OSI dan TCP/IP dan juga UDP. Pada TCP yaitu ada connection-nya ini oriented, sedangkan UDP tanpa connectionless. TCP ini lebih dapat diandalkan reliable, sedangkan UDP ini digunakan sebaik mungkin. Pada TCP ada sequencing, UDP tidak ada sequencing. Pada TCP ada retransmission, pada UDP tidak ada retransmission. Pada TCP ini biasanya digunakan untuk email, file sharing, dan juga download, sedangkan UDP digunakan untuk voice streaming dan juga video streaming. Network Protocol. Network Protocol merupakan aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak mengirim dan juga penerima agar dapat saling berkomunikasi dan juga bertukar informasi. Network Protocol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari network protokol pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu adalah Serial Line Internet Protocol, juga disebut SLIP. SLIP ini merupakan sebuah protokol yang memungkinkan perpindahan data dari data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. Merupakan protokol yang umum digunakan dalam pengiriman email dari komputer pengirim ke server penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Merupakan protokol yang digunakan ini dikoneksikan internet atau melalui local area network. Yang keempat, File Transfer Protocol, FTP. Protokol internet ini berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transfer data melalui internet network. Lightweight Directory Access Protocol, LDAP. Merupakan protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari file di dalam jaringan baik internet ataupun intranet. Secure Socket Layers, SSL, merupakan protokol jaringan yang banyak digunakan untuk menginskripsikan data dan juga SSL dapat digunakan di banyak aplikasi yang memerlukan enskripsi jaringan end-to-end. Simple Network Monitoring Protocol, SNMP, digunakan untuk monitoring device di jaringan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai.